Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para jamaah salat tarawih musalla al-ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, program irada Allah, kuasanya dan kehendaknya telah menghantarkan kita malam hari ini untuk berada di sini, duduk bersama bermuajahah, penuh tunduk dan taat kepada Allah. Saudara, mari kita hadirkan kesadaran diri bahwa hadir kita di sini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, sungguh karena Allah. Dialah Allah yang telah memperjalankan kita, menuntun kita, membimbing kita dan menempatkan kita semua di sini. Mari kita akui kembali bahwa kita sebenarnya bukan sedang duduk, tapi sedang didudukkan oleh Allah. Kita bukan sedang berkumpul, tapi sedang dikumpulkan oleh Allah. Ustaz, iya, siapa kita? Kita ini tak bisa berjalan tanpa diperjalankannya, tak mampu melihat tanpa diperlihatkannya, tak mampu mendengar tanpa diperdengarkannya. Oleh siapa? Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah sang pencipta kita. Kita tak akan hidup tanpa dihidupkannya, tak mungkin hadir tanpa dihadirkannya. Oleh karenanya saya mengajak, ketika sekarang Allah telah menunjukkan cintanya, menunjukkan kasih sayangnya, bahkan ridhonya kepada kita dengan hadirnya kita di sini, mari kita jadikan saat ini saat bahagia kita. Setuju atau tidak nih? Saya mau tanya, bahagia nggak ada di rumah Allah? Kalau nggak bahagia ada di sini, lah kita siapa? Lah kita beriman sama Allah, menghamba kepada Allah, menyembah Allah, ya sedang beribadah nggak seneng, aneh. Iya, betul apa tidak nih? Coba kita nikmati, kita rubah mindset kita nih. Saya senang bersama Allah. Kalau orang udah senang bersama Allah, kesenangan, kebahagiaan dengan selain Allah itu hanya perkara kecil dan selingan saja. Anda adanya tak bikin bangga, ya tiadanya tak bikin sengsara. Kenapa? Segala sesuatu selain Allah sebenarnya tidak berarti, karena Allah yang maha segala-galanya. Betul apa tidak? Ustaz, saya bisa begini dibeginikan sama Allah. Saya bisa begitu dibegitukan sama Allah. Saya kaya dikayakan, mampu dimampukan, bisa dibisakan. Semua karena Allah. La ilaha illallah. Yakinkan itu. Saudara, seandainya Bapak Ibu sekarang di sini bahagia, nikmat bersama Allah, pasti akan ada sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita, suguhannya dan sajiannya malam hari ini untuk kita. Saya mengajak, kalau sudah memutuskan untuk berada di sini, lepaskan semua pikiran-pikiran dari selain Allah. Setuju apa tidak? Setuju. Jangan mikir di rumah gimana ini ya. Dan saya belum makan, habis maghrib, habis takjil langsung ke sini. Mikirin itu, lepasin dulu udah semua. Biarkan kalau di sini nikmati bersama, kita mohon sama Allah, ya Allah, saya ingin satu sumbu antara pikiran, hati kita dengan tubuh, satu sumbu menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa apa tidak? Kalau udah satu sumbu, maka beberapa lama di sini akan terasa. Kenapa? Kenikmatan dengan Sang Maha Kuasa membuat segalanya tak terasa. Kenapa? Karena hanya terasa bahagia yang memuncak dalam dada, rindu yang tak pernah padam, cinta yang terus hadir yang akan membuat orang mampu bertahan walaupun dalam suasana sepelik dan sulit apapun. Betul? Betul atau tidak? Salam wassalam semoga terlibat curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlibat curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabat dan para berikut yang setia hingga yaumil akhir.
Baik, sudah 5 menit saya prolognya. Ya, saya kultum. Apa arti kultum, Pak? Kuliah 17. Kuliah terserah antum. Artinya terserah saya mau berapa menit juga. Selama nggak dibatasi. Tapi saya juga harus tahu waktu. Ini biasa kelar jam berapa nih setelah tarawih? Setengah 9. Setengah 9. Oh, berarti kalau setengah 9, ya kalau ceramahnya agak lama, ya tarawihnya harus cepat, betul nggak? Supaya selesai jam setengah 9. Baik, ya. Baik, saudara sekalian, saya nggak lama-lama. Cuma saya ingin ingetin diri saya dan jamaah sekalian. Kita sudah berapa hari berpuasa? 15. Sudah berapa hari? 15. Sudah 15. Sudah half, ya. Udah separuh nih. Ya, kira-kira nih udah 15 hari, udah terbiasa kita jadi orang soleh. Latihan puasa, latihan jadi orang soleh, bener nggak? Latihan sabar, walaupun ini halal nggak boleh. Kenapa? Tahan, karena Allah. Kenapa Ustaz? Kita lagi puasa, betul nggak? Betul nggak? Ada nasi uduk, ntar kapan? Maghrib, betul nggak? Ada kolak, ntar kapan? Maghrib. Ada es bulbul, gimana? Ntar kapan? Maghrib. Semuanya gorengan maghrib, semua. Saudara, mari kita tafakuri. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada tujuan mulia, bahkan tujuan agung dari Sang Maha Kuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi insan yang muttaqin. Apa itu insan muttaqin? Insan yang dibalut semangat selalu melaksanakan perintahnya dan dibalut semangat untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama sebulan kita latihan, kira-kira berubah nggak tuh? Ini sebulan kita nahan pandangan, ini sebulan kita nahan pendengaran, ini sebulan kita nahan lisan. Kira-kira jadi biasa nggak? Lama saya sebulan nahan, kemudian Syawal udah berubah lagi. Berarti nahannya pura-pura, benar nggak? Ada yang begitu, ada dia puasaan doang, cuma sekedar ngegulir kewajiban, betul apa tidak? Dan ini sudah dianalisis sama Nabi Muhammad SAW di zaman dulu. Beliau bilang, ya akan banyak orang berpuasa tak mendapatkan apa-apa, hanya dapat lapar dan haus, betul nggak? Kam min shaimin la yusallahu min siyamih ila ju' wal atas. Disingkat jutas. Ya, nggak dapat apa-apa tuh puasa. Banyak banget katanya umat Nabi Muhammad, cuma dapat lapar dan haus. Saudara, kira-kira nih sebulan kita puasa nahan dari terbit fajar waktu subuh sampai tenggelam matahari, waktu maghrib nahan kurang lebih 13 jam. Pas waktunya sebulan selesai kagak dapat apa-apa. Kira-kira gimana perasaannya? Gimana? Rugi banget. Lah ini mah sama aja kayak karyawan berangkat pagi, pulang sore. Sebulan orang mau digaji dia kagak. Gimana perasaan dia? Kata dia nggak apa-apa Ustaz. Yang penting mah saya karyawan. Gitu nggak kira-kira? Gitu nggak? Nggak apa-apa Ustaz, nggak digaji juga, nggak dapat pahala juga. Yang penting mah saya udah gugurin kewajiban. Juga kira-kira? Gugur kewajiban berangkat pagi pulang sore, wajibnya gugur, status tetap karyawan, tapi nggak digaji, mau nggak? Tentu nggak mau, saudara sekalian. Saya mengajak nih, ada waktu setengah bulan ke depan. Halo, halo, Ya. masih siap dengerinnya? Oke, ada waktu setengah bulan ke depan nih. Kira-kira, ya sanggup nggak kita isi dengan puasa yang sebenar-benarnya puasa? Nah ini nih, Ustaz, puasa yang sebenar-benarnya puasa kayak gimana? Kan begitu? Dan Nabi udah bilang dalam hadis sebutkan, ya, halo, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu Pak, pertama harus atas dasar iman. Kalau udah karena iman mah berat juga jadi ringan, lapar jadi nggak terasa, haus
karena ngandelin fisik gak bakalan kuat, Pak. Ya, orang kerja kepanasan dari kulit bangunan, kalau ngandelin fisik gak bakalan kuat, ngandelin iman kuat. Maka yang digedornya adalah imannya. Tanya iman kita, lah percaya nggak sama Allah? Percaya. Kalau dia percaya jalan. Ya, bukan kalau Maha Kuasa. Betul apa tidak nih? Halo. Kalau saya tanya halo, ini cek sound sebenarnya. Suara saya kedengeran apa enggak gitu? Ya, tolong dijawab nih. Jawabnya biar enak. Jawabannya hai. Halo. Coba sekali lagi halo. Oke, berarti kedengaran suara saya ini. Jadi siap nih, imanan. Setelah besar iman, wahtisaban. Apa itu? Melakukan perhitungan. Jadi puasanya harus grafiknya naik seperti ini. Puasa hari ini, hari ke-15 dibanding dengan hari ke-14 harus lebih baik daripada hari ke-14. Itu orang yang beruntung. Ya, kata Nabi, orang yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi. Yang hari ini lebih jelek daripada kemarin itu orang yang celaka. Satu-satunya pilihan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Puasa kita gitu. Maaf kalau hari yang lalu kita masih belum bisa jaga mata, masih jelalatan. Apa iya sekarang jelalatan juga? Coba tahan. Kalau kemarin saya masih dengar suku-suku musik maksiat yang tidak ada guna, apa iya hari ke-16 besok masih begitu? Halo, Ustaz, saya nggak kuat kalau udah mata ngelihat yang bening-bening, air yang jatuh bening, gaun yang melewat juga bening. Bawaannya apa? Pengen minum mulu, udah nggak kuat. Ya, halo. Allah kasih cara, saudara sekalian, dicontohin sama Nabi. Gimana contohinnya kata Nabi dan para sahabat? Mas, supaya sampean kuat, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. 10 hari terakhir mah sering-sering tinggal di masjid, namanya iktikaf. Emang itu sunnahnya. Apa iya bapak di masjid maka jelalatan? Nggak bakalan. Coba lagi di sini, apa jelalatan? Nggak mungkin. Saya tanya, apa bapak di sini gibah sekarang? Nggak mungkin juga. Apa bapak kenal musuh sekarang? Nggak juga. Di sini terjaga teman-teman. Makanya 10 hari terakhir sebisa mungkin banyak tinggal di masjid. Halo. Tapi faktanya gimana? 10 hari terakhir buka puasa di mall, di restoran. Kemana? Belanja buat lebaran. Udah gitu apa? Pulang kampung duluan. Halo. Ini fakta ini. Padahal saudara sekalian, ayo kita sama-sama. Setahun sekali loh. Belum tentu datang tahun berikutnya. Anda kalau pas hari sebulan terakhir, Anda punya cuti-cuti yang banyak. Kenapa? Buat maksimali. Ya, udah subuh, udah kerja, udah diberesin semua di sini ngaji, ambil doa, istri udah dikasih uang, anak sudah dikondisikan, ada ngaji terus sampai zuhur, ada waktu terus. Nabi Muhammad 10 hari nggak pulang. Ya, nggak pulang, tapi istrinya datang. Ya, Nabi Muhammad lagi ini ngomongin kepalanya, disisirin sama istrinya, rambutnya, istrinya ngasih makan sahur, gantian. Bapak gimana? Halo. Ustaz, saya nggak bisa. Ya udah, cari malam ganjil doang. Bisa nggak? Bisa nggak? Sangat susah, Pak. Kenapa? Kata Muhammadiyah, ganjilnya sekarang. Halo. Lah kata orang pemerintah, ganjilnya apa? Besok. Udah beda juga. Gimana tuh? Seadanya, semaksimal mungkin kita berupaya untuk banyak ikhtikaf. Halo. Masih nyambung ini? Masih kan nih? Tenang, nanti terakhir saya cepetin. Kan ceramahnya agak lama ini. Biar kelar dulu puasanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau puasanya iman dan wahtisaban, ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah nggak usah pusing lah. Pasti diampunkan sama Allah dosa-dosanya. Ya, betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh karena itu saya ngajak, berpuasalah dirimu sampai dirimu merasa yakin namamu tercatat di pintu surga Ar-Rayyan.
Pikirnya gitu Pak. Saya nggak mau gagal di puasa hari ini. Kalau kemarin udah lewat udah nggak apa-apa dah. Hari ke-16 kita udah jaga banget ini. Dari mulai kenapa Pak? Semua amalan orang berpuasa itu sama amalannya, nahan lapar dan haus, tapi isinya berbeda. Ada yang diisi dengan banyak zikir, dengan kerja yang benar, dengan bisnis yang baik. Ada malah nonton yang agak baik. Ada nggak? Ada malah memandang yang agak benar. Ada nggak? Ada nggak? Lah kalau begitu yang tadinya udah baik jadi jelek, maka saya ngajak saudara sekalian, ayo kita niatkan. Ya, maaf saudara sekalian, kita lemah tanpa pertolongan Allah. Selalu minta sama Allah, ya Allah tolong saya tidak kuat, tolong saya. Kenapa? Allah yang menguatkan. Kalau kita bilang saya kenal sama Allah, tolong. Iya, udah apa tidak nih? Ingat siapa kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Malam-malam mau baca Al-Quran baru juga setengah halaman udah kelompok-kelompok di mata. Minta tolong sama Allah, ya Rob tolong di mata, kok berat banget, ampun dah. Ini pasti gara-gara saya banyak lihat yang haram nih. Astagfirullahaladzim. Minta tolong sama Allah, ayo dikuatkan lagi, dicahayai lagi matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutin ngajinya. Setuju Pak? Nah, berpuasalah dirimu sampai dirimu yakin namamu tercatat di pintu surga Ar-Rayyan. Setuju Pak? Puasa juga. Halo. Ini puasa ternyata kata Nabi, ya, bukan sekedar amal biasa. Ini puasa amalnya akan berwujud menjadi makhluk nanti, menjadi pembela di yaumil qiyamah. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Sahih At-Targhib disebutkan, ya, nomor hadis 1429, as-saum, as-siyam wal Qur'an yashfa'an al-'abdi di yaumil qiyamah. Bahwasanya siam, puasa dan Quran memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Yaqulu siam, berkata siam, ayu rabbi mana'tuhu bin nahar 'anil ta'ami wa syahawat. Kata puasa, wahai Tuhan, ya, aku telah menahan dia di siang hari dari makan, minum dan dari mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dia kendalikan karena aku. Fasyafi'ni fi, kata siam, izinkan aku memberikan syafaat. Begitu pula Al-Quran, yaqul Quran, ayu rabbi mana'tuhu bin lail 'anil naum. Dia katakan, Tuhan, bertahan dia di waktu malam dari tidur, izinkan aku memberikan syafaat. Kalau Nabi ayu syafi'an, maka Allah mengizinkan puasa dan Quran untuk memberikan syafaat. Maka saya mengajak ini ibu bapak yang dirahmati Allah, ayo puasa kita maksimalkan. Ustaz, saya mungkin termasuk orang yang lemah. Gimana biar saya dapat keutamaan? Jaga yang malam. Kalau puasa kurang lebih 13 jam, ada amalan yang nilainya hampir sama dengan puasa, efeknya sama, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Apa tuh? Tarawih. Man qoma Ramadana, hadis Sahih Muslim nih. Man qoma Ramadana, siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka saya ngajak Pak, tolong tarawih jaga, jangan sampai bohong. Ya, karena endingnya sama, diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Setuju Pak? Setuju apa tidak ini? Ayo jaga. Apalagi nih malam Pak, nanti akan bertemu dengan satu siklus. Ya, di satu dalam setahun ada malam yang paling istimewa, namanya malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Di 10 malam terakhir. Makanya pas malam itu saya anjurkan dan saya sarankan, jangan sampai bolong tarawihnya, jangan sampai bolong baca Al-Qur'annya, jangan sampai bolong infaknya. Coba bayangin dah, itu malam Bapak infak, ya. Infak di malam hari itu lebih baik daripada infak kali 1000 bulan. Coba andaikan Bapak infak 100.000, andaikan ya, halo, saya bilang andaikan, ya 100.000, pas malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 100.000 dikali 1000 dikali bulan 30 hari, jadi berapa? Lebih baik daripada Bapak infak di hari, di bulan yang lain sebesar 3 miliar. Coba, ada orang infak 3 miliar?
Dari wajahnya sih kayaknya nggak ada di sini. Kalau bilang masjid di Mekah ini. Nah, infak 100.000, masya Allah itu lebih baik pak. Lebih 100.000 lah, 10.000, 300 juta. Nggak bisa, 1.000, 30 juta. Kecil banget pak semalam. Bapak sholat malam nanti 2 rakaat saja di sana di malam ganjil tersebut di malam berqadar kali lebih baik daripada 1.000 bulan bapak sholat sunnah. Masya Allah. Dasar kedua. Kali saya ngajak teman-temanku, sahabat-sahabatku, ibu bapak rahimakumullah, mari kita maksimalkan sisa Ramadan kita. Kalau udah setengah mah cepat, kata orang Sunda mah waktu teh nyerewet wae cepat bisa. Tahu-tahu udah mau Lebaran. Jadi Lebaran berapa hari lagi? 14 hari lagi. Besok hitung lagi. Lebaran 13 hari lagi. Besok hitung lagi 12 hari lagi. Mana THR belum keluar. Udah mikir terus. Mikirnya Lebaran harusnya kalau sampai begitu. Saya ingin maksimal puasa. Setuju Pak? Ayo puasa maksimal, baca Quran maksimal, infak sedekah juga maksimal. Demikian yang disampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dari batin. Hampir 20 menit saya bicara. Aku kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.